Oknum TNI Angkatan Laut di Kepulauan Riau ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditangani Polres Bintan. Sementara Satgas TPPO Baris Krim Polri kembali menggagalkan upaya pengiriman calon tenaga kerja Indonesia ke Malaysia melalui jalur laut di kawasan Nunukan, Kalimantan Utara. Puluhan calon pekerja migran ini diamankan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Baris Krim Polri dan Polda Kalimantan Utara dari jaringan TPPO di kawasan Pelabuhan Tulun Tangkap, Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelum diselamatkan, puluhan korban hendak dikirim ke Tawau, Malaysia melalui jalur laut. Untuk kepentingan penyelidikan, para korban dibawa ke Polsek kawasan Pelabuhan Tulun Tangkap, Nunukan untuk dimintai keterangan. Modus sebagai pekerja migran Indonesia diketahui mendominasi modus operandi perekrutan yang digunakan oleh jaringan TPPO. Dari catatan Satgas TPPO, sebanyak 85% warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri bekerja di sektor informal. Sejak dibentuk tanggal 5 Juni lalu, Satgas TPPO, Baris Krim Polri, dan Polda jajaran berhasil menyelamatkan 2.259 korban. Modus yang dilakukan ada 4 modus. Yang pertama, dengan modus pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 84%. Kemudian dengan modus ABK sebanyak 3%. Kemudian dengan modus PSK sebanyak 12%. Dan yang terakhir dengan modus eksploitasi anak sebanyak 1%. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah, karena tak mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum. Sementara di Kepulauan Riau, Polisi Militer Angkatan Laut atau POM AL Batam kini tengah mendalami dugaan keterlibatan oknum TNI AL KOP KM dalam kasus pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Tanjung Uban, Bintan. Dalam kasus TPPO ini, KOP KM mengontrakan rumahnya pada seorang pria berinisial SR yang sebelumnya diamankan oleh Polres Bintan. SR dalam kasus ini berperan sebagai tekong. Bersama SR, polisi mengamankan 5 orang calon PMI ilegal yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat di tempat penampungan yang diduga rumah oknum KOP KM. Yang bersangkutan oknum TNI yang berinisial M itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dengan hasil keterangan yang sudah kita peroleh, saat ini sudah kita buatkan LP penyidikan terkait masalah proses lebih lanjutnya, terkait perkembangan pada proses penyidikannya ini sampai sejauh mana masih terus kita gali. POM AL Batam juga berkomitmen menindak tegas oknum TNI AL yang terlibat TPPO. Sementara, Satreskrim Polres Bintan juga mendalami tersangka SR dan keterlibatan satu orang lagi berinisial M. Para pelaku dijerat pasal 81 UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan.